ya kan? Naikkan, nah nanti tak turun nggak apa-apa mas. Kita opening di sini dulu ya mas ya. Oke teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita belum sempat ngejelasin karena kita tadi terburu-buru. Sebenarnya kita dimintai tolong sama keluarganya Mbak yang Gojek kemarin mas, yang sempat mudik dari Jakarta. Yang mudik dari Jakarta, terus dia itu kayak ngebawa bawaan dari Jakarta kayak pakaian atau apa. Cuman ternyata yang dibawa itu malah hantu teman-teman. Jadi gini, menurut cerita dari kedua orang tuanya, Gojek tersebut itu Gojek apa Grab ya mas? Grab ya mas? Mas. Grab apa Gojek mas? Gojek. Grab lah. Pokoknya kemarin lupa karena sudah beberapa hari. Sudah beberapa hari. Itu gini teman-teman, dia beberapa hari itu sempat diteror sama pocong teman-teman. Jadi ya kayak dihantuin, kayak dikejar-kejar. Kalau narik-narik katanya sempat diboncengin terus. Diboncengin sama pocong. Nah ini kita sebenarnya mau ngebantuin, cuman berhubung dianya itu nggak ada dan kita dapat arahan dari keluarganya bahwasanya terakhir kali ditemukan jejak atau barang dari Mbak Gojek tersebut itu adalah handphone, dimana handphone itu terjatuh di hutan ini teman-teman, di hutan ini, di pinggir hutan lah, di pinggir jalan bersama kendaraan tersebut. Cuma gitu. Orangnya nggak ada ya mas. Cuman orangnya itu nggak ada. Maka kita mau cari kemana mas ya? Kita kan sudah hampir perjalanan sekitar ya kurang lebih 15 menit mas. Iya mas. Nah, sedangkan hutan ini kan luas mas. Luas. Menurut Mas Amber nih, kira-kira mbaknya ini dibawa ke alam gaib atau alam jin atau ke alam kubur atau alam barzah ya mas ya? Itu ada beberapa jawaban mas. Bisa juga dibawa ke alam jin, bisa juga disembunyikan di hutan sini juga. Betul. Tuh kan? Ada suara tokek teman-teman ya. Berarti identik pasti keluar kuntilanak nih mas. Iya. Dan saya yakin Mbak Grab tersebut itu ada di sekitaran ini ya mas. Sekitaran sini, di hutan sini lah istilah kayak gitu. Ya, tapi apa? Coba yuk kita berjalan lagi dikit yuk. Oh iya mas, yuk kita berjalan dulu teman-teman. Nanti kita sambil mikirin atau mencoba narik sosok buat dapat informasi teman-teman. Mas, sebelah mana ya mas? Nggak tahu mas. Tapi ini saya sorot nggak ada semua mas. Oh iya. Lebih baik saya buka dulu mas gerbangnya mas. Bismillah. Ya Allah. Sebelah mana mas? Astagfirullah, itu tuh mas, tuh mas, lihat mas. Astagfirullahaladzim. Mas, kita buru nolongin ayo. Oh, berarti ini yang apa mas? Yang neror-neror itu pocong ini mas? Iya, mbak. Mas Amber ya? Hati-hati mas. Mas, lepasin aku mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillah. Ada gerbangnya mas. Hati-hati mas. Allah. Mbak. Belakang saya, Mbak. Belakang saja, Mbak. Assalamualaikum. Apa maksud dan tujuan kamu? Saya tahu beberapa hari ini kamu ngebawa mbaknya itu. Bismillah. Mbak, sini mbak, dia udah saya kunci mbak. Saya buat ngobrol sama dia itu, dia nggak jujur teman-teman. Dia mengelak, jadi saya kunci dia, nggak, insya Allah nggak bakalan kabur. Mbak,
Mbak nggak apa-apa? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Bener nggak apa-apa ya Mbak ya? Mas, coba aku pengen tahu mbaknya itu ketika pas diteror pocong atau pas waktu di apa Mas di sandiran yang kira-kira di kapak nih Mas. Iya. Saya juga mau ngomong seperti itu. Cuman ini saya mau nenangin Mbaknya dulu. Mbak, coba Mbak sekarang duduk sini Mbak. Duduk dulu Mbak. Duduk. Duduk agak ke depan Mbak, nggak apa-apa. Agak ke depan. Agak ke depan. Mbak. Jadi gini Mbak. Mbak kan sempat beberapa hari itu minta tolong sama saya. Katanya suruh ngebantuin karena Mbak itu sering diteror sama makhluk halus. Ya kayak pocong, kayak yang sejenisnya kayak gitu. Iya kan? Nah, ini Mbak itu bisa diceritain nggak Mbak? Kenapa sampean itu bisa sampai ada di sini? Terus Mbak itu tadi kayak di tali di sini kayak ada gerbang gaibnya, itu ceritanya gimana Mbak? Ya aku beberapa hari ini tuh sering dapet teror Mas. Teror gimana? Teror pocong ini. Terus? Kadang kalau saya lagi nge-grab, dia ngikutin, dia bonceng. Terus kadang terus kalau saya lagi tidur, tiba-tiba saya udah di sini gitu loh Mas. Udah di sini. Iya Mas. Terus Mbak itu dibawa kemana Mbak sama sosok ini? Nggak tahu Mas saya dibawa kemana, tapi tiba-tiba saya di sini gitu. Terus dia tuh Apa? gimana? Udah Mbak nggak usah nangis. Mbak itu jelaskan pelan-pelan sama saya apa yang Mbak alamin pas waktu Mbak itu dibawa sama sosok pocong ini. Dimek-mek Mas sama dia. Walah, berarti sampean pas roke sampean munggah mah berarti ya bar dimek-mek. Iya Mas. Dimek-mek gimana Mas? Enggak, Mbak itu maksudnya gimana, Mbak? Ya dia mau gituin saya gitu loh Mas. Lah itu udah ngelakuin apa belum? Dia ngemek-ngemek. Berarti udah ngelakuin. Walah. Selama beberapa hari ini berarti dia itu ngelakuin kayak gitu terus sama sampean? Iya Mas. Udah berapa kali? Mungkin udah 7 kali Mas. Udah 7 kali. Terus apakah sosok pocong ini juga yang sempat neror kamu Mbak? Iya pocong ini. Yang bonceng itu apa ya? Yang naik itu ini kan? Iya. Sampai saya kemarin sempat jatuh hampir kecelakaan karena gara-gara dia juga Mas. Ini teman-teman, ini jadi Mbak Grab yang beberapa hari lalu yang mudik dari Jakarta pulang ke Sragen, ya kan? Ya kita udah kenal baik sama Mbaknya karena kita beberapa kali ini juga nolongin Mbaknya dan alhamdulillah lagi kita di sini diberikan kesempatan buat nolongin dia lagi karena dia itu dapat musibah ya Mas ya. Enggak, sekarang aku mau tanya sama kamu. Tujuan kamu apa membawa mbaknya ini ke alam kamu, terus kamu kok sudah mbaknya itu maksud kamu apa? Memang mbaknya ini salah apa? Sampai-sampai mbaknya ini kamu bawa ke alam jin kamu atau alam goib gitu kan? Karena alam kamu sama alam mbaknya itu sudah berbeda. Berarti mbaknya kayak apa Mas kalau melewati jalan-jalan itu tuh kadang entah pipis atau apa membuang sesuatu. Mungkin sih. Coba Mbak, ini saya tuh ngeliat kayak ada memar di bagian dadanya. Coba Mbak, gini, tak bantuin dulu. Ini mohon maaf ya, bukannya saya itu punya maksud yang aneh-aneh sama sampean. Karena ini saya ngeliat tadi di sini itu kayak ada bekasnya. Coba dibuka. Saya coba ngebantu ngebersihin. Mbak, kepalanya ndangak dulu, ndangak. Bismillah. Ini mohon maaf ya Mbak ya. Ini kalau tak pegang kayak gini sakit. Sakit ya. Perih. Bentar. Bismillah. Tahan ya Mbak ya. Ini sakit. Tahan. Ini masih ada lagi di sebelah sini juga masih ada ya Mbak ya. Coba. Ini sakit.
bagian belakang juga Mbak. Maaf ya Mbak. Ini mungkin nanti tak blur Mas kalau memang takutnya sanksi. Maaf ya Mbak ya. Saya bukannya mau aneh-aneh. Ini agak di belakang bisa Mbak. Ini di sini. Ini ada beberapa kali Mas. Sakit ya ini? Oh, Sakit. sakit. Sama amet sewu ya Mbak ya. Bagian bawahnya Mbak. Gini. Jadi saya juga nggak enak ini bilang. Nggak apa-apa Mas. Tapi nanti tak blur. Gini Mbak. Ini agak dinaikkan roknya, ya kan? Naikkan. Nah, nanti tak blur nggak apa-apa Mas. Ini ya. Saya nggak bakal nyentuh. Cuman saya pakai apa namanya? Energi ya Mbak. Coba dirasain sakit tahu nggak? Sakit Mbak. Sakit. Sakit, masih sakit. Masih. Udah. Coba dirasain badannya, semua badannya dirasain. Kalau udah enak bilang Mbak. Masih agak berat Mas. Masih agak berat. Masih agak berat ya. Belum hilang. Coba dirasain. Wajar Mas, beberapa hari dia menghilang dari rumah dan sempat diteror dan juga dibawa ke alam sana, malah kayak gituin. Ya itu pasti yang namanya membekas tetap membekas Mas, tapi membekas dari segi goib gitu ya. Mudah-mudahan setelah kejadian ini Mbaknya itu lebih berhati-hati. Mbak bisa duduk lagi biar tenaganya pulih lagi. Ingat ya, apa yang sudah kamu lakukan, ya udah kamu perbuat sama Mbak Grab ini, itu salah. Karena memang pekerjaan beliau itu seperti itu. Dia itu cuman seorang wanita yang mempunyai keluarga nggak mampu. Dia itu pengen berusaha, pengen mencari nafkah dengan pilihannya ya, yang jelas dengan yang halal. Tapi kamu malah neror, terus sampai-sampai kamu ngebawa dia ke alam kamu. Katanya kamu juga ngemek-ngemek dia. Maksud dan tujuan kamu itu apa sebenarnya? Nggak mungkin cuman itu tujuannya, pasti ada yang lain. Ada sesuatu yang lain. Oh lah, kalau kamu nggak mau ngaku ya udah, lebih baik saya leburkan kamu. Menurut saya kamu itu pocong yang cetek, nggak punya kekuatan. Lebih baik dileburkan aja ya Mas ya. Takutnya nanti malah ngeganggu lagi, walaupun dia itu sudah saya kunci. Mbak, gini Mbak, saya takutnya nanti kena sampean ke belakang dulu. Kamera agak sini, Pak. Bismillah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Mbak, coba sampean maju ke sini Mbak. Duduk dulu. Sebentar ya Mas ya. Jadi gini, Mbak, kalau menurut saya untuk beberapa hari ini Mbak itu jangan bekerja dulu. Libur dulu karena saya masih merasakan energi yang negatif dari badannya Mbak. Karena apa Mbak? Karena beberapa hari ini Mbak itu tinggalnya itu bareng sama pocong. Nanti sinambi itu bakalan saya bersihin auranya Mbak. Terus bakal saya bentengin juga. Sempat kan kemarin beberapa hari saya bentengin tapi jebol Mas. Karena yang namanya bentengin itu nggak bisa selamanya Mas. Jadi mungkin juga sering kerja, maksudnya nggak baca doa. Kalau gitu. malam kerja keluar malam itu Mbak baca doa. Mbak itu perempuan, harus pinter-pinternya kerja ya harus pinter baca doa juga. Sering terburu-buru Mas. Ya meskipun buru-buru Mbak, kita itu selalu ingat Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada di dalam perjalanan, selalu ingat
gitu. Jadi dibiasakan zikir wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau enggak ya istighfar gitu. Ya intinya kayak gitu, Mbak itu jangan cuma mengejar dunia, Mbak juga harus mengejar akhirat. Pokoknya intinya gitu. Saya minta beberapa hari ini nanti libur. Oke ya Mas ya. Ini karena keadaannya Mbak itu nggak seperti biasa atau lagi drop, kita anterin pulang. Setelah itu kita pasrahkan kepada orang tuanya ya teman-teman. Kita off di sini, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.